Oke. Nah, misalnya kita punya tree ini, kita mau menerapkan algoritma DFS dengan tujuan misalnya dari A ke L. Mudah-mudahan better ya. Oke. Jadi yang pertama, notlist itu kan tadi yang akan kita kunjungin ya. Berarti yang pertama, masih aja ternyata. A. Oke, ya, kalian bisa sambil nanti tulis di catatan ya, biar nggak, karena tulisan saya kayak gini nggak bisa. Oke, A, kita mulai dari A. Kemudian kita cek A ini A. Oke, apakah A ini adalah tujuan kita? Nah, bukan ya, A bukan tujuan kita karena A bukan L. Maka simpul atau not selanjutnya akan kita kunjungin itu adalah berarti apa aja? A punya anak yaitu C dan D. C dan D. Sambil di list di catatan ya, karena nggak jelas di saya. Oke, kita list jadi B, C, dan D. Dah, sampai sini ada yang mau ditanya? Masih gampang kayak sama kayak tadi. Selanjutnya, nah anaknya dari A ini kita mulai dari B dulu ya. Oke, kita cek si B-nya. Kan ini list yang akan dikunjungi ya, B, C, dan D. Kita ke B dulu. Kita cek apakah B ini adalah merupakan goals kita atau solusi kita atau tujuan kita. Oh, bukan. Kenapa? Karena B bukan L. Nah, berarti kita akan lanjut ke simpul selanjutnya. Simpul apalagi yang akan kita kunjungi? Berarti kita list B ini punya anak nggak? Oh ada, B ini punya anak yaitu E dan F. Kita list E, F, C, D. Nah, jadi CD-nya tetap kita list. Sudah? Nah, selanjutnya lagi yang kita kunjungi pertama yaitu habis B yaitu adalah E. Kita cek lagi apakah E ini adalah merupakan solusi kita atau tujuan kita. Oh, bukan, karena E bukan L. Berarti kita lanjut lagi. E itu punya anak, yaitu ada J, ada K, kok kayak gini? Bisa. Dingnya. Oh, mungkin karena saya nge-record video yang sebelumnya, jadinya ketutup sebentar ya. Sorry, terpause. Kita ulangnya pas di sini deh ya. Oke, kita ulang dulu. Jadi not list-nya yang pertama itu adalah A, karena A itu sebagai akar kita. Selanjutnya A ini akan menjadi expand not kita. Kita tulis di sini A. Nah ini kita cek apakah dia merupakan solusi kita atau tujuan kita. Oh, ternyata bukan ya. Maka kita akan lanjut. Kita cek apakah A ini punya anak. Oh, ada 3 anaknya, yaitu B, C, dan D. Oke, selanjutnya B, C, dan D ini kita akan kunjungi terlebih dahulu yang si B, anak yang B. Kita tulis di expand note B-nya. Kita cek apakah B ini merupakan solusi kita. Oh, bukan. Berarti kita lanjut cek apakah si B ini punya anak. Oh, B ini punya anak, yaitu E, F, gitu ya, anaknya E dan F. Nah,
Tapi di not list kita juga menuliskan kembali not yang sebelumnya yang belum terkunjungi, yaitu C dan D. Jadi not list untuk yang apa nih baris ketiga ini adalah E, F, kemudian C, kemudian D. Oke, sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan cek lagi. Simpel selanjutnya yang kita kunjungi itu adalah E. Apakah kita cek lagi apakah ini merupakan solusi kita? Oh, bukan. Berarti kita lanjut lagi cek apakah ini memiliki anak atau keturunan ya. Kita cek berarti ada anaknya yaitu J dan K. Maka kita akan list lagi J, K, terus yang sebelumnya yang belum terkunjungi kita list juga F, C, D. Nah, list semuanya ya. Jadi listnya adalah J, K sebagai anaknya dari E, kemudian simpul atau not sebelumnya yang belum terkunjungi yaitu F, C, dan juga D. Sampai sini oke? Bu, itu yang paling atas itu tuh expand node dan node listnya tuh apa itu Bu ya tadi Bu? Expand not sama not list. Kalau yang pertama Bu. Yang pertama. Yang nggak ada expand node-nya kan kalau bawah kan langsung yang keduanya kan A. Itu yang atasnya apa Bu? Oh, nggak ada, memang kosong. Nggak ada. Kosong Bu ya. Ya, kosong ini kan maksudnya pertama kita ngisi not list dulu. Not list kan not yang akan kita kunjungi. Yang pertama kan si A. Jadi ditaruh di sini dulu, baru nanti di baris selanjutnya apa sih namanya, si A dari not list itu menjadi expand not. Nah, kayak gitu. Jadi dari kanan ke kiri gitu kan. Nah, selanjutnya sampai baris ke sini, baris ke 1, 2, 3, 4 ya. Anaknya ada J yang pertama. Jadi J dulu kita. J ini masuk ke expand not. Dari not list dia menjadi expand not. Kita cek J-nya. J apakah merupakan solusi kita? Oh, bukan. Berarti kita akan lanjut mengecek apakah si J ini mempunyai anak. Nah, ternyata J ini nggak punya anak, gitu ya. Nah, makanya ke samping berarti kita akan listnya adalah tetap yang sama yang tadi dikurangin sama J. Berarti tinggal K, F, C, D. Ya, di list untuk baris ke 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah K, F, C, D. Kenapa? Karena J nggak punya anak. Kemudian selanjutnya K di sini yang dari not list ini akan menjadi expand not kita. Kita tulis K di sini. Kita cek apakah itu merupakan solusi kita. Oh, bukan, karena solusi kita L tadi ya. Maka kita cek apakah K ini punya anak. Oh, ada anaknya 3 lagi ya. Ada N, O, P. Nah, kita tulis NOP-nya, kemudian kita tulis kembali juga simpul yang tadi belum dikunjungi, yaitu F, C, D. Ya, kemudian yang jadi expand not selanjutnya itu adalah N. Kita tulis N. N apakah merupakan solusi kita? Oh, bukan. Apakah N punya anak? Nggak punya juga dia ya. Jadi lanjut ke siblings-nya atau saudaranya, yaitu O, yang jadi not list kita adalah O, P, F, C, D. Terus cek lagi apa yang jadi not expand not kita selanjutnya adalah O. O apakah solusi kita? Tidak. Apakah terus kita cek apakah punya anak? Oh, nggak punya anak. Maka kita lanjut ke kemungkinan simpul selanjutnya, yaitu siblings-nya yaitu P. Kemudian lanjut lagi yang sebelumnya F, C, D. Kita list lagi. Gitu terus ya. Habis itu not yang jadi expand not selanjutnya adalah P. P kita cek apakah dia solusi kita, bukan. Terus cek lagi apakah dia punya anak, nggak punya juga. Maka karena nggak punya anak, kita lihat yang menjadi not list selanjutnya adalah berarti tinggal F, C, sama D. Nah,
Kemudian dari P naik selanjutnya jadi F ya, berarti not-nya jadi expand not kita. Cek F. F merupakan solusi kita bukan? Bukan. Punya anak enggak? Enggak. Berarti yang selanjutnya itu adalah kemungkinan C sama D yang menjadi not list. Cek lagi. C berarti jadi expand not. Balik gitu ya. Jadi expand not, C-nya punya merupakan solusi bukan? Bukan. Punya anak enggak? Enggak. Berarti lanjut ke not list selanjutnya yaitu D. D solusi bukan? Bukan. Punya anak enggak? Punya, yaitu G, H, I. Berarti list selanjutnya akan dikunjungi adalah G, H, I. Kemudian cek lagi G. G-nya itu solusi bukan? Bukan. Dia punya anak enggak? Punya, yaitu adalah L dan M. Maka di list L, M, nah berarti L, M gitu ya, L, M, H, I gitu ya. Terus cek L menjadi expand not. L merupakan solusi kita enggak? Oh iya, berarti stop sampai sana. Nah, si M tidak menjadi expand not lagi. Kenapa? Karena si L sudah jadi solusi kita, sudah ketemu gitu ya. Jadi M ini nggak masuk jadi expand not, sudah stop. Kan tadi kalau dari sampai sini yang menjadi not list-nya adalah M, H, sama I. Nah, tapi harusnya kan kalau langkah selanjutnya M-nya jadi expand not, tapi karena L-nya sudah menjadi solusi, berarti stop sampai sini. Nah, tinggal kita list dari bawah ke atas, maksudnya kita urutkan dari A ke L ini apa aja yang kita lewatin. Oh, kan dari sini kelihatan nih. Nah, kalian bisa lihat di expand not-nya. Dari A ke B, terus ke E, ke J, dan seterusnya sampai nanti ketemu L. Nah, itulah metode DFS. Tuh, jadi cek solusi bukan. Cek apakah dia punya anak atau enggak. Kalau enggak, ke Siplix-nya. Nah, gitu terus sampai ketemu si solusi kita. Lebih kurang seperti itu cara pengerjaan untuk metode DFS. Ada yang mau ditanya? Kah? Yang lain gimana, aman? Yang di kampus aman? Aman, Bu. Oke. Chandra, ada yang mau ditanya? Sejauh ini paham, Bu. Arif mungkin, Bu. Arif. Rif, mau nanya, Rif? Kata Chandra, kamu mau nanya? Arif, aman, Bu. aman. Nanti Arif nunjuk Alex. Alex, ada yang mau ditanya nggak, Alex? Gitu aja kan. Lempar. Oke, alhamdulillah kalau udah gitu doang, BFS sama DFS gampang kan? Enak belajar graf tuh. Ya, Bu. Arif bilang gampang banget. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Saya cek kan kuisnya kemarin dapat berapa ya, Ref? Lagi Chandra. Rif, aku rendah kemarin, Rif. Mudah-mudahan nanti bagus kalau kemarin. Nah, mungkin akan ada pertanyaan BFS sama BFS sama BFS lagi sih. Harusnya DFS ya. Apa sih dipakai di mana sih atau udah dipakai di mana aja? Salah satunya itu ada search engine. Ayo, search engine itu apa aja? Kalian sering pakai apa sih biasanya search engine-nya? Google, Bu. Google, oke. Jadi search engine itu kayak Google, Yahoo, itu salah satu search engine ya. Salah dua search engine. Nah, kalian kan misalnya nih mencari, apalagi kalau mau buka. Kalau saya sih lebih tepatnya, misalnya udah mau deket-deket buka, nggak sih? Dari pagi bahkan. Saya mau soto Betawi misalnya. Saya suka cari di Google gitu ya, atau Instagram gitu misalnya. Resep soto Betawi. Nah, kan nanti akan muncul tuh ya di Google-nya ya, ada banyak list gitu, sampai kadang beberapa halaman, beberapa page yang dia menampilkan web-web yang mengandung
kata atau kalimat resep soto Betawi gitu ya kan muncul. Bahkan juga dilampirkan web yang mengandung video gitu ya. Kayak langsung ada link ke YouTube-nya gitu. Nah, jadi mungkin kalian bisa bayangkan web tersebut, kan saya resep soto Betawi itu kan ada banyak ya, ada yang di YouTube, ada yang di Instagram, ada yang di Cookpad, macam-macam. Nah itu adalah merupakan bisa kita modelkan dalam model graf itu sebagai simpul kita. Nah jadi misalnya web dari YouTube itu simpul pertama, web dari satunya simpul kedua, nah itu adalah simpul-simpulnya. Nah sedangkan edge-nya, rusuknya itu, sisinya, itu adalah link-nya. Link dari misalnya dari Google, utama Google ke si web tersebut. Itu kan kita pencet link ya. Nah itu adalah, link-nya itu adalah si edge-nya kita. Nah, lebih kurang sih seperti itu. Nah, misalnya gini, halaman web dimodelkan sebagai graf berarah, tentunya berarah ya, karena misalnya dari Google, terus nanti mau ke web yang mana gitu ya. Kemudian simpelnya menyatakan halaman web, web page-nya, sisinya itu adalah link ke halaman web. Nah, terus bagaimana teknik menjelajahi web? Nah, itu bisa secara DFS ataupun BFS di dalam komputasi di dalam search engine-nya itu. Nah, dimulai dari web page awal, lalu setiap link ditelusuri secara DFS ataupun BFS sampai setiap web page tidak mengandung link lagi. Nah, kayak tadi kalau di graf yang tidak mengandung link lagi itu artinya di graf pohon yang tidak mengandung link lagi, itu disebut apa? Saya nggak bisa coret-coret. Bayangkan sebuah pohon. Nah, kan pohon itu kan ada kita kenal sebagai akar ya. Terus ada anak, ada siblings, ada keturunan, ada yang disebut level, ada yang disebut lagi daun. Masih ingat nggak daun atau leaf? Itu apa ya? Yang dia tidak memiliki anak lagi, ya kan ya. Nah, ini sama saja. Jadi lalu setiap link ditelusuri secara DFS sampai web page itu tidak mengandung link. Jadi sampai yang terakhir. Kayak tadi kita kan sampai dia tidak punya anak lagi. Kalau dia tidak punya anak, maka kita lanjut ke siblings-nya. Nah, kayak gitu. Jadi yang tidak mengandung link lagi itu kita bisa sebut sebagai leaf kalau dalam graf pohon. Oke, nah jadi pada setiap halaman web itu informasi di dalamnya dianalisis dan disimpan dalam basis data. Jadi makanya kita gampang untuk menemukan misalnya kata resep soto Betawi yang muncul tuh karena dia kan dia menelusuri web-web yang ada dan dia cari mana web-web yang mengandung ada kata resep soto Betawinya. Nah, gitulah ya. Termasuk referensi pada jurnal. Kalau kalian lihat jurnal-jurnal atau artikel kan di belakangnya itu ada daftar pustaka ya. Nah, itu kan adalah literatur yang mereka gunakan. Nah, sedangkan terkadang literatur tersebut juga mengacu ke buku atau makalah lain atau literatur lain. Nah, gitu terus sampai ke sumber awalnya. Nah, itu bisa kita coba teliti